Episode 57-60. Gadis sang CEO pura-pura miskin. Keesokan harinya, Andin benar-benar melakukan apa yang ingin ia lakukan hari ini. Setelah kemarin sang owner membuat perusahaannya viral, bahkan tergolong mencemarkan nama baik perusahaan. Maka hari ini Andin berniat untuk menyerang balik owner tersebut dengan bukti yang ia punya. Andin yakin, dengan semua bukti itu Andin bisa memulihkan nama baik perusahaannya sekaligus membuat owner tersebut kalang kabut karena nantinya akan berhadapan langsung dengan pihak dari BPM dan juga kepolisian. Bagaimana? Hari ini kita jadi melakukan konferensi pers dan melapor ke kepolisian dengan tuntutan pencemaran nama baik. Tanya Nuri saat ketiganya tengah berada di dalam satu ruangan. Tentu saja jadi, sampai di mana kabar itu beredar? Apakah mempengaruhi saham perusahaan kita? Tanya Andin dengan nada serius. Tentu saja, bahkan beberapa investor mulai resah karena saham kita terus menurun. Meskipun tidak menurun secara drastis tapi tentu saja semua itu mempengaruhi pemasukan mereka, kata Sarah membuat Andin menganggukkan kepala. Tidak apa-apa, itu hal biasa bukan? Beritahu mereka untuk tenang dan mempercayakan semuanya pada kita akan melakukan serangan balik pada owner tidak tahu diuntung itu. Kata Andin tersenyum kecil. Baiklah. Aku sudah mengosongi jadwal hari ini, jadi kita bisa fokus untuk masalah seperti ini. Dan, sepertinya kunjungan kita besok ke CV Peking baru itu akan ditunda beberapa hari, kata Sarah dengan lugas. Andin pun menganggukkan kepala mengerti. Tidak apa-apa, kita selesaikan dulu masalah di sini jangan sampai kita tinggal tapi masih ada hama yang berkeliaran. Aku tidak suka. Kata Andin membuat keduanya mengerti. Kalau begitu, kita jalan sekarang. Tanya Nuri. Ketiganya pun bersiap menuju kantor polisi, tentu saja mereka akan bergerak langsung untuk melaporkan kasus tersebut. Tak lupa Andin menghubungi Om Dharma sebagai kuasa hukumnya, selain karena adanya hubungan kerabat Om Dharma juga sebagai pengacara keluarga yang sudah sangat dipercaya oleh Andin. Tak lupa Andin pun menelpon kuasa hukum perusahaannya yang mengetahui jelas tentang status perusahaannya baik secara eksternal maupun internal. Kedua kuasa hukum itu akan menjadi satu tim yang akan dipimpin oleh Om Dharma pastinya selaku pengacara keluarga Andin secara resmi. Mereka semua bertemu di depan kantor polisi. Dengan rasa percaya diri, Andime keluar dari gedung perkantoran tersebut dengan senyum mengembang dan tetap menyapa para pegawainya. Selama dalam perjalanan, tak ada satupun yang membahas hal lain selain apa saja yang akan mereka katakan saat nanti melakukan konferensi pers. Kita adakan konferensi pers di ruang meeting. Semuanya sudah disetting oleh Op dan staf lain. Kata Nuri. Syukurlah, jadi nanti setelah dari kantor polisi kita langsung kembali ke kantor. Jangan lupa untuk ajak Om Dharma dan kuasa hukum kantor untuk datang ke kantor juga setelah ini, semoga mereka bisa. Kata Andin membuat keduanya menganggukkan kepala. Iya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kata Sarah, ketiganya pun tersenyum kecil sambil menganggukkan kepala. 30 menit kemudian, mereka sampai di halaman kantor polisi. Ketiganya sudah ditunggu oleh Om Dharma dan juga kuasa hukum dari perusahaan di depan pintu masuk kantor polisi tersebut. Hai Om, apa kabar? Tanya Andin menyapa kuasa hukum perusahaan yang tersenyum lebar. Alhamdulillah baik Ndin,
kamu apa kabar? Tanyanya kembali pada Andin. Alhamdulillah Andin juga baik, ini Om Dharma Om. Beliau juga pengacara, sengaja Andin menggabungkan kalian berdua agar posisi Andin semakin kuat. Semoga bisa jadi tim. Kata Andin memperkenalkan kedua pengacara tersebut. Iya Andin, kebetulan kami sudah kenal. Jawab Om Dharma dengan senyum membuat Andin terkaget dibuatnya. Oh ya, bagaimana bisa? Tanya Andin membuat keduanya terkekeh. Tentu saja, kami kan sama-sama lawyers. Kami punya komunitas sendiri, dan ya bisa dibilang kami ini masih satu grup. Kata kuasa hukum perusahaan. Bisa aja kamu Dik. Kata Om Dharma. Oh begitu, pantes aja Om Dharma sama Om Dika sudah kenal, kata Andin dengan senyum mengembang. Iya, sudah ayo masuk. Kebanyakan basa-basi kamu Din. Kata Om Dharma membuat Andin mengerucutkan bibir. Kaan, Om Dharma itu selalu aja bikin Andin kesel kalau ketemu. Kata Andin yang memang sudah tidak tinggal dengan Om Dharma dan Tante Sulis. Cip, belum seberapa dibanding Om yang selalu dibuat kesal dengan tantemu itu. Kamu tahu, selama kamu tidak ada selalu saja Om yang diminta mencicipi hasil masakannya itu. Lihat perut Om, jadi buncit seperti ini karena terus makan daging berlemak seperti itu. Kata Om Dharma membuat semua yang mendengarnya pun terkekeh. Iyo kenapa harus Om? Kenapa bukan Bi Imas aja? Lagian kan Tante Sulis sudah sangat paham dengan takaran bumbu dan segala macamnya. Kata Andin menyeritkan kening. Entahlah, semenjak kamu tidak ada saja tingkah dari tantemu itu. Om saja sampai bingung, belum lagi kalau orderan terus masuk. Dia selalu langsung mempacking walaupun saat dia sudah mau istirahat, padahal bisa dikerjakan besok. Alhasil mau tak mau, Om turut membantu. Kata Om Dharma. Begitulah ya Dar, kalau istri lagi sangat antusias pasti kita yang dibuat repot. Padahal kita pun juga perlu istirahat, benar tidak? Kata Om Dika yang langsung diangguki oleh Om Dharma. Tapi kan harusnya Om Dharma senang karena Tante jadi punya usaha sendiri, bahkan sekarang usahanya sudah sangat berkembang. Om sudah uruskan sertifikat halalnya. Jangan sampai tidak diurus loh Om. Kata Andin membuat Om Dharma memutar bola mata malas. Tentu saja sudah. Kalau belum tentu saja Om bisa malu kalau tante kamu itu tetap memasarkan produknya itu. Kata Om Dharma dengan sinis. Andin dan kedua temannya pun menahan tawa mendengar perkataan Om Dharma yang terkesan sangat sinis. Sudah, mari kita temui petinggi polisi agar kasusnya bisa segera ditangani. Kata Om Dika menengahi. Iya Om. Kata Andin dan kedua temannya serentak. Mereka pun diantarkan oleh salah satu polisi yang bertugas untuk bertemu dengan petinggi kepolisian. Keduanya disambut dengan hangat dan senyum mengembang oleh petinggi kepolisian tersebut. Assalamualaikum, wala ada angin apakah ini aku dikunjungi oleh dua orang pengacara handal sekaligus. Kata petinggi kepolisian tersebut menyambut dengan ramah kedatangan rombongan Andin. Mereka pun saling berjabat tangan dan saling memperkenalkan diri. Polisi berpangkat kombes yang bernama Demian itu pun tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi putihnya. Begini, maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk melaporkan kasus pencemaran nama baik yang diterima oleh perusahaan milik keponakan saya. Andin, kata Om Dharma dengan nada tegas. Pencemaran nama baik, siapa pelaku terduganya Pak Dharma? Tanya Damian sambil mencatat penjelasan Om Dharma secara rinci. Mereka pun banyak diberi pertanyaan,
Setelah selesai Damian meminta anak buahnya untuk mengetik ulang laporan yang ia terima sebelum ditandatangani oleh pelapor. Memang, dunia skincare ini sedang tidak aman Bu Andin. Kami pun banyak mendapatkan aduan dari masyarakat yang merasa tertipu dengan skincare berbahaya. Namun apa daya, mereka tidak punya bukti. Karena untuk membuktikannya mereka harus menguji ulang kandungan skincare tersebut, belum lagi mereka pun harus melapor pada BPM terkait dari keamanan produk tersebut. Kata Damian dengan serius. Saya secara pribadi tidak peduli sebetulnya dengan produknya dan cara dia memasarkannya seperti apa, tapi tidak melalui perusahaan saya. Perusahaan memiliki kualitas dan standar sendiri meski hanya untuk memasarkannya, karena kami pun memiliki brand skincare yang sudah pasti aman, bahkan kami memiliki laboratorium sendiri untuk menguji kandungan dalam skincare tersebut. Saya tidak merasa salah karena saya melakukan semua sesuai prosedur, tapi mereka justru memfitnah dan membuat berita hoaks tentang perusahaan saya sampai saham perusahaan saya menurun. Ini jelas merugikan Pak Damian. Kata Andin membuat kombes kepolisian tersebut menganggukkan kepala. Baiklah, saya mengerti, kalau begitu kami pihak kepolisian pun akan meminta pihak BPM untuk mengkaji ulang produk tersebut di bawah kendali kami, kata Damian membuat Andin tersenyum puas. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak Pak Damian. Om Dharma, Om Dika, saya kira kami sudah selesai. Setelah ini kami masih harus membuat konferensi pers di perusahaan untuk membersihkan nama baik perusahaan. Kalau bersedia kami butuh dampingan kalian sebagai kuasa hukum. Kata Andin membuat keduanya menganggukkan kepala dengan mantap. Episode 58. Setelah dari kantor polisi, Andin pun kembali menuju ke kantor miliknya. Kali ini Andin akan melakukan konferensi pers terkait dengan berita yang menyebar di media sosial tentang perusahaannya. Beberapa menit lagi Andin, kita tinggal tunggu Om Dharma dan Om Dika sampai setelah itu kita langsung masuk ke ruang meeting. Kata Sarah membuat Andin menganggukkan kepala. Iya, kita tunggu Om Dharma dan timnya datang baru kita konferensi pers, gak usah khawatir. Kita pasti bisa membalikkan keadaan. Kata Andin yang juga diangguki oleh Nuri. Tapi Andin, saham perusahaan. Sudahlah Sar, kita juga sudah menghubungi investor kan. Kita hanya cukup melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Setelah itu cukup biarkan netizen yang bekerja. Kata Andin tersenyum kecil menghentikan kekhawatiran Sarah terhadap saham perusahaan. Iya kamu benar Andin, mungkin aku hanya terlalu khawatir kalau netizen justru beralih menghujat perusahaan kita terus-menerus. Itu akan sangat mempengaruhi kestabilan perusahaan, kata Sarah yang juga dimengerti oleh kedua sahabatnya. Aku tahu Sar, ini kita sedang berusaha. Soal saham, insya Allah akan baik-baik saja. Kata Andin yang masih berusaha menenangkan sahabatnya itu. Tak lama Om Dharma dan timnya datang memasuki ruangan Andin bersama salah satu staf op. Assalamualaikum, kata Om Dharma serentak dengan yang lainnya. Waalaikumsalam Om, silahkan duduk Om. Atau kita mau langsung adakan konferensi persnya? Tanya Andin. Langsung aja kali Andin, Om nanti ada pertemuan dengan salah satu klien, kata Om Dharma membuat Andin menganggukkan kepala. Baiklah kalau begitu, ayo kita langsung ke ruang meeting saja. Kata Andin yang langsung berdiri dari kursinya. Mereka pun menuju ruang meeting dengan langkah tegap, beberapa karyawan yang tengah bertugas saling menatap melihat ketegangan di wajah mereka semua. Tegang banget ya kayaknya Bu CEO kita, gara-gara berita itu.
kata salah satu karyawan Andin dengan berbisik. Iya, semua itu karena nenek-nenek itu. Kayaknya Bu Andin juga membuat serangan balik deh, yang aku dengar ya karena berita itu saham perusahaan menurun, kata yang satunya juga ikut berbisik. Mereka pun masih terus saling berbisik sampai akhirnya televisi di ruangan mereka menyala secara otomatis dan menampilkan siaran langsung konferensi pers yang dilakukan oleh Andin. Nah tuh lihat, kayaknya kita disuruh menonton siaran konferensi pers itu dan menghentikan pekerjaan sejenak deh, kata salah satu di antara mereka. Iya, ayo kita kumpul, kata yang lainnya. Mereka dengan wajah serius melihat televisi menggunakan kursi mereka masing-masing. Begitu Andin dan yang lainnya duduk di depan kamera, mereka kembali berbisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan, saya Andin, CEO dari Peta Corp. Saya sebagai CEO sekaligus pemilik perusahaan ini begitu menyayangkan atas berita yang tersebar di media sosial tentang perusahaan kami, kata Andin menghentikan kalimatnya sejenak. Teman-teman wartawan sekalian, tujuan kami mengadakan konferensi pers terkait berita tersebut adalah menjelaskan awal mula mengapa perusahaan menolak untuk bekerja sama dengan brand skincare tersebut. Yang pertama, di sini tertera sebelum melakukan pemasaran produk, perusahaan berhak menilai dan menguji kadar kandungan dan bahan dari produk tersebut. Bisa dilihat, di sini juga sudah ada tanda tangan secara resmi yang ditanda tangani oleh owner yang bersangkutan. Jelas ya teman-teman, kata Andin dengan senyum kecil. Para wartawan itu menganggukkan kepala. Salah satu dari mereka mengangkat tangan. Lantas kalau begitu kenapa pihak perusahaan menolak Bu? Apakah ada kandungan berbahaya dalam produk tersebut? Kata salah satu wartawan membuat Andin tersenyum. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk soal itu sebetulnya dari awal kami sama sekali tidak mau mempermasalahkan ya Mas, Mbak. Untuk kami, penolakan sudah cukup untuk mempertahankan nama baik perusahaan. Tapi, dengan adanya berita yang tersebar, terlebih berita tersebut adalah berita hoaks yang saya sendiri yakin dengan sangat siapa pelakunya, maka saya akan buka semuanya. Perhatikan baik-baik ya Mas, Mbak. Kata Andin mengangkat selembar kertas hasil uji laboratorium resmi perusahaannya atas produk tersebut. Di sini jelas tertulis ada kandungan berbahaya bagi kulit pada produk tersebut, hampir 5% kandungan tersebut. Mas dan Mbak bisa bayangkan seandainya kandungan tersebut kita pakai, akan jadi apa wajah kita? Bukankah kita memakai skincare untuk membuat wajah kita kelihatan cantik? Kata Andin dengan wajah santai membuat para wartawan itu menganggukkan kepala. Jadi, karena itu perusahaan ibu menolak bekerja sama dengan brand tersebut, bukan karena perusahaan memiliki brand skincare sendiri dan takut tersinggung sehingga memfitnah brand lain. Tanya wartawan lainnya. Tidak sama sekali. Alhamdulillah selama ini perusahaan berada di jalan yang benar, ya perusahaan A-Corp memang memiliki brand skincare-nya sendiri tapi kami menerima memasarkan produk dari brand lain. Contohnya, brand Marwah, brand Beauty Care, iya kan? Dua brand tersebut salah satunya yang menjadi keluarga kami. Jadi, kalau ada berita seperti itu salah besar. Kami tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Kata Andin dengan nada tegas. Jadi, tindakan apa yang diambil perusahaan untuk membuat efek jerah Bu? Tanya yang lainnya. Kami pihak perusahaan sudah melaporkan kasus ini dengan kasus pencemaran nama baik. Tapi untuk urusan skincare biarkan nanti pihak kepolisian dan BP,
yang bertindak, kata Andin dengan nada tegas. Konferensi pers tersebut berjalan sampai jam makan siang. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh wartawan terkait kasus tersebut sampai saham dan reaksi para investor perusahaan. Namun, Andin sebagai CEO dapat menjawabnya dengan sangat baik sehingga tidak banyak pertanyaan yang keluar dari para wartawan tersebut. Setelah semua selesai, Andin yang lainnya pun kembali memasuki ruangan CEO. Di sana, Nuri sudah meminta salah satu op untuk menyiapkan makan siang untuk mereka semua. Silahkan Om, sebelum pulang kita makan siang bareng dulu. Kata Andin mempersilahkan tim kuasa hukumnya makan siang di ruangannya. Terima kasih Din, hari ini betul-betul sangat melelahkan. Kata Om Dharma menyenderkan bahunya di sofa. Tapi alhamdulillah kita bisa melaluinya dengan baik. Andin juga menjawab pertanyaan dari para wartawan itu dengan sangat baik, bahkan para wartawan itu sangat rapi dalam bertanya. Kata Om Dika yang juga diangguki yang lainnya. Iya Om, sebelumnya memang sudah disusun oleh orang-orang Andin di perusahaan atas komando dari Nuri. Makanya semuanya berjalan dengan sangat rapi. Mereka juga saat ini sedang menikmati makan siang yang kami sediakan. Kata Andin dengan senyum mengembang. Alhamdulillah, kamu memang sudah memikirkannya dengan baik Din. Kata Om Dharma membuat Andin terkekeh. Andin sudah memikirkannya jauh hari Om, lagi pula hal seperti ini sepertinya sangat biasa di bidang Andin. Jadi ya, selain harus berhati-hati Andin juga harus menyiapkan segala kemungkinan buruknya. Kata Andin membuat mereka semua tersenyum bangga. Iya kamu benar Din, apalagi orang-orang licik semakin banyak berkeliaran di luar sana. Saya gak habis pikir, kenapa ada orang sejahat mereka itu. Kata Om Dika membuat Om Dharma tertawa. Orang jahat banyak Dik. Justru orang baik yang semakin punah. Makanya jangan jadi orang jahat, biar orang baik tidak menghilang begitu saja. Katanya dengan masih tertawa. Tentu saja, kapan aku pernah berbuat jahat? Tidak seperti kamu, tidak tahu orang itu jahat atau baik meminta bantuan main terima saja. Giliran kelihatan belangnya, mundur juga kan kamu. Kata Om Dika mencibir. Sudahlah jangan bahas hal itu, malu aku, kata Om Dharma mengerucutkan bibir. Andin pun terkekeh melihat keakraban mereka. Memang Om Dharma pernah membela orang jahat Om? Tanya Andin pada Om Dika. Pernah? Mana lawannya saya? Setelah bertemu di sidang pertama, saya langsung samperin dia ke rumahnya dan memberitahu siapa orang yang menjadi kliennya. Kata Om Dika dengan serius. Waktu itu, Om masih belajar Din belum seperti sekarang. Bahkan dulu Om itu belum menikah dengan tantemu. Kata Om Dharma membuat Andin menganggukkan kepala mengerti. Tapi, dari kejadian itu, Ommu itu sepertinya belajar banyak, sampai-sampai dia menjadi salah satu pengacara handal yang banyak digandrungi. Kata Om Dika membuat semua yang ada di ruangan itu tertawa kecil. Episode 59. Tapi, dari kejadian itu, Ommu itu sepertinya belajar banyak, sampai-sampai dia menjadi salah satu pengacara handal yang banyak digandrungi. Kata Om Dika membuat semua yang ada di ruangan itu tertawa kecil. Setelah bercengkrama sambil makan siang, mereka pun kembali ke kantor masing-masing. Begitu juga Andin yang siap dengan banyaknya tumpukan berkas di meja kerjanya. Ia begitu lega karena sudah memutarbalikkan keadaan sehingga saat ini kemungkinan owner skincare tersebut tengah kalang kabut karena serangan balik dari Andin. Din, alhamdulillah saham perusahaan kita mulai stabil, kata Nuri dengan nada riang. Alhamdulillah,
Terus gimana dengan laporan kita pada kepolisian? Apa mereka sudah mulai bergerak? Tanya Andin sambil meneruskan pekerjaannya dan menatap Nuri sekilas. Kabarnya si owner tersebut sedang dalam pencarian. Sepertinya dia sudah berniat kabur dari kota ini atau mungkin dia kembali kota asalnya di luar pulau sana. Kata Nuri membuat Andin menganggukkan kepala. Biarkan saja, kita tunggu saja info dari kepolisian. Gak akan sampai 1 hari juga dia pasti sudah mendekam dalam jeruji besi. Lagi pula BPM kan juga pasti melakukan pengecekan ulang pada produk itu. Kata Andin yang juga diangguki oleh Nuri. Iya, kasihan sekali orang-orang yang memakai produknya ya, kasihan kulit mereka. Mau cantik dan glowing malah terancam hancur karena oknum nakal yang mencari keuntungan seperti itu. Kata Nuri dengan wajah lesu. Mau bagaimana lagi, semuanya pilihan. Itulah kalau orang tergiur dengan harga murah, tanpa memikirkan kualitas dan resiko setelah pemakaiannya. Kata Andin. Tapi Andin skincare dari nenek sihir itu bukan termasuk yang tergolong murah loh, bahkan ada skincare yang jauh lebih murah dari milik dia. Tapi, skincare tersebut aman digunakan dan sudah terbukti mempercantik kulit wajah. Kata Nuri. Kalau soal itu, jelas kita tidak tahu Nur. Kamu kan tahu sendiri gak semua produk kita tahu bahan kegunaannya, tugas kita hanya menyaring bahan yang masuk ke perusahaan agar hal seperti tidak terjadi lagi. Kata Andin membuat Nuri. Iya juga sih Andin. Jawabnya dengan suara kecil. Gimana kalau abis pulang kantor nanti kita jalan dan makan di mall? Oh ya besok kita lanjutkan kunjungan ke bagian packing itu ya. Sudah terlalu lama ditunda. Kata Andin yang langsung diangguki oleh Nuri. Baiklah kalau begitu, biar aku sampaikan pada Sarah. Kata Nuri membuat Andin langsung menggelengkan kepala. Gak perlu, biar nanti kamu sama aku aja yang kesana. Kalau kita semua kesana nanti siapa yang handle perusahaan? Saat ini kita masih belum bisa aman karena nenek sihir itu masih belum bisa ditemukan. Kata Andin membuat Nuri terdiam. Baiklah kalau begitu, tapi setidaknya kamu harus sampaikan ini pada Sarah. Takutnya nanti dia bingung karena kita gak kasih tahu dia mau ke sana, kata Nuri. Iya itu mah tenang aja. Nanti pasti aku akan kasih tahu dia. Kata Andin dengan senyum mengembang. Ya sudah kalau begitu, aku kembali ke depan dulu, katanya yang langsung diangguki oleh Andin. Setelah kepergian Nuri, Andin pun kembali melanjutkan pekerjaannya agar lekas selesai. Dengan tenang ia membaca satu persatu dan menelitinya agar tidak ada kesalahan. Sementara itu di sebuah hotel, wanita parubaya yang saat ini sudah merasa terjepit dan dalam bahaya mondar-mandir di depan pintu kamar sambil menggigit jarinya. Semua rencananya hancur berantakan dalam sekejap. Mengapa perusahaan itu begitu kekeh bahkan sampai tidak bisa kita jatuhkan begitu saja? Katanya dengan wajah panik. Tentu saja Bu. CEO mereka begitu tepat mengambil langkah. Ternyata saat ini kita salah target Bu, perusahaan itu tidak seperti perusahaan kecil pada umumnya yang bisa kita permainkan. Kata asistennya yang juga terlihat panik. Lalu bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan, sementara di luar sana sudah banyak polisi yang mencari kita? Kita tidak mungkin berada di sini selamanya. Kata perempuan itu. Kita bisa minta tolong seseorang untuk mengeluarkan kita dari sini Bu. Kata asistennya membuat perempuan itu menyeritkan kening. Siapa? Kamu jangan macam-macam ya,
Kita tidak punya kenalan siapapun di kota ini. Kata perempuan itu dengan tegas. Ada Bu, saya punya kenalan di kota ini. Dia seorang lelaki, tapi mungkin kita membutuhkan uang yang sangat banyak untuk bisa meminta dia membantu kita. Kata asistennya dengan senyum kecil. Lakukan apa yang bisa kita lakukan agar bisa cepat keluar dari tempat ini. Aku tidak mau terus-terusan berada di tempat ini. Katanya yang langsung diangguki oleh asistennya tersebut. Kalau begitu, boleh saya izin keluar sebentar? Saya akan mencari orang tersebut di suatu tempat. Kata asistennya membuat perempuan itu menyeritkan kening. Kamu gak mencoba untuk menipuku kan? Katanya dengan memandang tajam sang asisten. Tentu saja tidak Bu, untuk apa saya meninggalkan ibu di sini? Rugi saya, nanti kita tidak bisa kembali ke tempat asal kita. Kata asistennya membuat dirinya menghela nafas. Baiklah kalau begitu, jangan lupa pakai cadarmu itu agar orang-orang tidak mengenali kamu saat di luar nanti. Kata perempuan itu membuat asistennya menganggukkan kepala. Baik Bu. Jawabnya yang langsung memasangkan cadar untuk menutup sebagian wajahnya, seperti halnya yang dia lakukan saat datang ke hotel tersebut. Sang asisten pun keluar dari kamar itu. Setelah berada di depan pintu ia pun menyeringai sinis. Tenang saja, aku akan membawamu ke tempatmu yang seharusnya. Inilah tujuanku menggantikan adikku yang wajahnya rusak karena paksaanmu menggunakan skincare abal-abal itu. Kamu harus mendapatkan balasan yang setimpal. Kata asisten wanita tadi yang ternyata memiliki dendam pribadi dengan wanita yang ternyata owner skincare yang tengah dicari polisi. Sesampainya di lantai bawah, asisten si owner langsung menghubungi Sarah. Ia memberikan info pada perempuan itu agar segera meringkus owner skincare di dalam kamar hotel tersebut. Kenapa kamu malah membantuku? Bukannya kamu harusnya menghilangkan jejak wanita jahat itu? Tanya Sarah di seberang telepon. Ceritanya sangat panjang, intinya saya hanya menggantikan posisi adik saya sementara karena adik saya tengah mengalami sakit keras akibat menjadi kelinci percobaan skincare dari orang gila itu. Kata si asisten dengan nada yang penuh dendam. Baiklah. Tetaplah pada posisimu. Segeralah cari tempat sembunyi, kamu dan adikmu akan menjadi saksi kejahatan wanita itu nanti. Kata Sarah membuat perempuan itu tersebut tersenyum. Baiklah, terima kasih sekali lagi, katanya sambil menutup telepon secara sepihak tanpa menunggu jawaban dari orang yang berada di seberang. Akhirnya semua drama ini berakhir. Setelah bertahun-tahun kamu mengalami hal menyakitkan. Kini, ada seseorang yang bisa mengalahkan kekejaman dari wanita jahat itu. Katanya sambil menghapus air mata yang tak sengaja mengalir di pipinya. La pun lekas meninggalkan hotel tersebut dengan berbekal kartu debit yang ia pegang, tentu saja milik owner jahat itu. Ia pun menuju salah satu bank untuk memindahkan seluruh isi kartu debit itu ke dalam rekeningnya, kemudian ia pergi ke kampung halamannya dengan menggunakan penerbangan tercepat. Sementara itu dalam kamar hotel, owner skincare itu menunggu dengan gelisah. Setelah 1 jam lamanya, pintu kamar diketuk dari luar. Dari sela pintu, ia bisa melihat seseorang berdiri di depannya. Permisi, room service. Katanya sambil terus mengetuk pintu kamar hotel. Mau tak mau owner tersebut pun membuka pintu, ia menoleh ke kanan dan ke kiri memastikan tak ada orang lain selain petugas room service itu. Ada apa nyonya? Tanya petugas tersebut yang ternyata seorang perempuan. Oh, tidak apa-apa.
"Maaf Mbak, sepertinya saya tidak memanggil room service," katanya dengan ragu. "Memang Nyonya, tapi di hotel ini memang sengaja diterapkan hal seperti ini. Siapa tahu tamu hotel memerlukan bantuan," kata petugas itu dengan senyum ramah. "Oh begitu, tapi saya tidak memerlukan bantuan apa-apa Mbak," katanya lagi dengan santai. "Baiklah kalau begitu Bu, saya permisi," kata petugas itu yang langsung diangguki oleh perempuan paruh baya itu. Begitu menutup pintu, pintu kembali diketuk. Tapi kali ini, ia tidak melihat siapa yang datang dan langsung membuka pintu. "Kenapalah, Gi? Nyonya, Anda kami tangkap atas kasus pencemaran nama baik dan produk berbahaya," kata beberapa polisi yang sudah berada di depan wanita tersebut. Episode 60. "Nyonya, Anda kami tangkap atas kasus pencemaran nama baik dan produk berbahaya," kata beberapa polisi yang sudah berada di depan wanita tersebut. "Apa-apa?" katanya tersendat karena polisi sudah menodongkan pistol ke arah wajahnya. "Saudari kami tangkap karena kasus pencemaran nama baik, dan juga produk berbahaya yang beredar di kalangan masyarakat," kata salah satu polisi yang menjadi komandan. Dengan wajah tertunduk Oner tersebut melangkah keluar dari kamar mengikuti para polisi yang berhasil memborgol kedua tangannya. Beberapa pengunjung hotel pun melihat proses penangkapan tersebut, bahkan banyak yang saling berbisik mencemooh Oner tersebut. Berita tertangkapnya Oner Skincare tersebut menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, bahkan sudah banyak dari mereka yang menuntut ganti rugi pada perempuan tersebut. Para wartawan pun berbondong-bondong mencari berita dan menunggu di depan kantor polisi di mana Oner tersebut akan menjalani pemeriksaan, namun tak ada satupun dari mereka yang mendapat jawaban ketika Oner tersebut sampai di kantor polisi. "Alhamdulillah akhirnya dia tertangkap juga, gak perlu menunggu lama," kata Andin yang saat ini tengah bersama dengan Nuri dan Sarah di dalam ruangannya. "Iya alhamdulillah, ini semua berkat asistennya yang ternyata memiliki dendam pada perempuan itu," kata Sarah. "Tapi kenapa? Apa masalah mereka sebetulnya sampai asistennya sendiri menjadi pengkhianat?" tanya Nuri dengan menyipitkan mata. "Aku juga kurang tahu, tapi yang aku dengar dia melakukan itu karena adiknya. Adiknya menjadi kelinci percobaan produk itu sampai akhirnya wajahnya rusak dan sekarang sedang menjalani perawatan di rumah sakit," kata Sarah. "Kenapa kamu bisa tahu hal itu?" tanya Andin lagi. "Entahlah, tadi pagi dia menghubungiku melalui chat dan bersedia membantu kita. Aku pikir tidak ada salahnya, lagi pula kita harus memiliki saksi dan bukti dari orang terdekat. Lagi pula adiknya sudah menjadi korban, dan itu pasti sangat menyakiti hatinya sebagai seorang kakak," kata Sarah membuat Andin menganggukkan kepala. "Terus sekarang dia kemana?" tanya Nuri. "Dia pergi ke kampung halamannya untuk menemui ibu dan adiknya. Tugas dia sudah selesai dan dia tidak ingin lagi terlibat terlalu jauh dalam masalah seperti ini. Nanti, saat sidang aku akan memberitahu dia untuk datang dan menjadi saksi kita." "Baiklah kalau begitu, kamu cari tahu bagaimana keadaan adiknya itu. Siapa tahu kita bisa bantu setelah keadaannya membaik nanti," kata Andin membuat Sarah melebarkan mata. "Kamu serius Din?" tanyanya yang langsung mendapat anggukan kepala dari Andin. "Tentu saja serius, efek dari Mer X itu sangat berbahaya. Seandainya nanti dia masih diberikan kesempatan maka dia harus menjalani pengobatan yang sangat ekstra terutama pada wajahnya, tapi kalau tidak dia bisa saja kehilangan nyawanya.
Kalian tahu kan kalau bahan berbahaya aktif itu bisa menyebabkan kanker kulit? Itulah resikonya. Kata Andin membuat keduanya mengerti. Kasian sekali, padahal andai dia memilih kosmetik dengan bijak tidak akan seperti ini kejadiannya. Kata Nuri. Tapi, aku heran mengapa dia mau dijadikan kelinci percobaan. Dan kenapa kakaknya itu tidak melarang? Dia pasti tahu kan kandungan dalam skincare itu. Bukannya dia asisten ownernya. Kata Andin. Setahu aku Din, justru adiknya yang menjadi asisten awalnya. Sampai dia membawa salah satu sampel produk itu, lebih tepatnya sih dipaksa membawa setelah mencobanya 1 kali. Lalu sebelum diperjualbelikan, adik dari asistennya ini menggunakan secara rutin. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai akhirnya muncul flek hitam dan mukanya menjadi panas bahkan seperti terbakar. Itu yang dia katakan sama aku, ini aku masih ada catnya. Kata Sarah memperlihatkan chat dengan asisten si owner tersebut. Oh begitu? Kalau begitu, coba kamu cari tahu bagaimana perkembangan dari adiknya itu selama menjalani perawatan di sana. Kalau memang tidak memadai, kamu urus kepindahannya ke rumah sakit di sini. Kasian sekali dia, kita harus bantu dia seperti dia membantu kita. Kata Andin membuat kedua temannya tidak bisa berkata-kata. Kamu serius Din? Tanya Nuri membuat Andin menganggukkan kepala dengan wajah bingung. Tentu saja, kenapa memangnya? Tanya Andin dengan menyeritkan kening. Kenapa kamu masih mau membantu pengobatan adiknya? Seharusnya kamu cukup menjadikan dia saksi dan membantu memulihkan wajahnya saat dia stabil nanti. Kata Sarah membuat Andin menghela nafas. Sudah aku bilang kan, aku tidak suka membantu orang setengah-setengah. Terlebih, dia adalah korban. Coba kalian bayangkan seandainya kita yang ada di posisi perempuan itu, apa kita akan sekuat dia? Apa kita bisa diam saja seperti ini sementara kita bisa membantu lebih? Kata Andin membuat keduanya saling pandang. Kami senang kamu ternyata berhati malaikat Din. Kata Nuri memeluk sahabatnya dari samping yang juga diikuti oleh Sarah. Di CV Peking, berita penangkapan owner itu sudah tayang di televisi. Beberapa pegawai yang masih sibuk mempacking beberapa barang pun mengerjakan pekerjaan mereka sambil memperhatikan televisi, termasuk Rudy yang tengah mengawas. Akhirnya ketangkep juga ya, kasihan juga ya konsumennya kalau pakai produk bahaya kayak gitu. Pantesan aja di sosial media dia bisa bergaya glamor, ternyata begitu ya dia. Kata salah satu karyawan packing yang terdengar di telinga Rudy. Ia jahat sekali dia mencari keuntungan tapi mengorbankan orang lain. Kalau sudah begini pasti dia malu banget ya kan? Kata yang lainnya. Sudah kenapa kalian malah jadi menggosipkan hal kayak gitu? Apa salah satu di antara kalian ada yang memakai produknya? Tanya Rudy yang langsung dijawab gelengan kepala oleh para karyawan tersebut. Tidak dong Pak Rudy, kami semua kan dapat jatah masing-masing per 3 bulan sekali. Iya kan? Kata salah satu di antara mereka membuat Rudy menyeritkan kening. Per 3 bulan sekali. Kalian ini ngaco ya, tempat ini aja baru buka dalam 1 bulan. Gimana sih? Kata Rudy membuat karyawan terkekeh. Pak, sebagian dari tim packing di sini itu karyawan lama Pak, sebagian yang karyawan baru. Jadi kami tahu kalau per 3 bulan sekali kami mendapatkan skincare gratis dari perusahaan, bahkan gak tanggung-tanggung sampai 2 paket loh Pak. Kata karyawan lama membuat karyawan baru membulatkan mulut terkejut. Bah, serius? Tanya yang karyawan baru. Serius?
Untuk apa juga saya bohong? Kamu tanyakan saja dengan yang lainnya, makanya yang kerja di perusahaan A Corp itu beruntung. Selain gajinya juga manusiawi, kita juga bisa dapat bonus skincare gratis dan uang. Katanya lagi membuat yang lain tersenyum senang. Loh terus untuk yang laki-laki bagaimana? Tanya salah satu karyawan laki-laki di sana. Laki-laki ya laki-laki lah, kan ada skincare-nya. Tuh kamu lihat yang ada tulisan men-nya, itu kan khusus untuk laki-laki. Katanya lagi membuat semua yang ada di ruangan packing itu menoleh ke arah yang ditunjuk oleh si karyawan lama. Sudah, kalau benar, itu berarti rejeki kalian, kata Rudy yang langsung diangguki oleh yang lainnya. Mereka pun melanjutkan pekerjaan, suara ponsel Rudy terdengar. Nama sang ibu tertera, ia pun mengangkat dan sedikit menjauh dari para karyawan. Iya halo Bu, kata Rudy ketika mengangkat telepon dari Bu Murni. Rat, ternyata Andin pemilik A Corp, kata Bu Murni membuat Rudy membelalakan mata. Ibu jangan bercanda, Ibu tahu kan kalau gudang packing tempat aku kerja itu semua produk dari sana. Kata Rudy membuat ibunya berdecak kesal. Untuk apa ibu bohong Rat? Selama ini kita tidak engeh kalau perusahaan Andin itu perusahaan besar. Ibu baru saja melihat beritanya di Tok-Tok, kata Bu Murni dengan nada kesal. Ya sudah kalau begitu biarin aja lah Bu, toh Rudy dan Andin sudah bukan siapa-siapa lagi. Lebih baik Rudy profesional bekerja, kata Rudy membuat Bu Murni mendengus kesal. Kamu harus mengambil alih Rat, setidaknya gudang itu, kata Bu Murni membuat Rudy membelalakan mata. Ibu jangan ngarang, mana bisa. Sementara gudang ini Om Surya yang mengelolanya, kata Rudy dengan sedikit berbisik. Halo, persetan dengan Surya, biar aja dia yang menanggung. Kamu harus ambil keuntungan dari sana, kata Bu Murni lagi membuat Rudy terdiam.